إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini makan snacknya cukup menarik ya, kebab ya. Itu belakang makan kebab tuh, antum sendiri berarti. Subhanallah, anak bergembira udah, masya. Wah, panitianya roh ini, ya, masya Allah, baik banget hari ini. Ternyata sendiri nih, masya Allah. Hari ini kita akan membahas bab ad-dinu yusrun. Agama adalah mudah, mudah adalah agama. Gimana itu? Yang benar mana? Atau dua-duanya benar? Berarti kalau yang nggak mudah bukan agama gitu. Agama adalah mudah, itu kan? Ad-dinu yusrun, agama adalah mudah. Coba dibalik. Mudah adalah agama, benar nggak? Berarti kalau yang nggak mudah bukan agama, gimana jawabannya? Nggak bisa. Nih, laisa hunaka talazum, berarti gini, agama adalah mudah dan mudah itu bagian dari agama, benar nggak? Agama bagian dari kemudahan, benar nggak itu? Yang benar agama itu mudah dan mudah itu bagian daripada agama. Nah ini bukan filsafat. Antum jangan takut. Ini bukan filsafat. Mengkaitkan antara muqaddimah dengan natijah. Itu. Kalau dalam masalah pelajaran kata orang mantek, anak nggak pernah belajar mantek juga. Iya. Segala sesuatu itu ketika kita bicara ada muqaddimah. Kemudian ada isi, ada natijah. Contoh 1 tambah 1 natijahnya apa? 2, logis. Itu. Baik. Kita sudah sepakat ad-dinu yusrun. Agama itu mudah.
Kenapa dibandingkan dengan agama lainnya, dan memang dari jati diri agama itu sendiri mudah. Hisaluddin, yaitu apa? Ajaran agama itu mudah semua. Kita hitung sekarang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu diekspresikan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu, orang lain. Karena dulu Nabi Musa itu tobatnya bunuh diri. Ya coba kalau bunuh diri, habis karyawan IHBS. Anak yang rugi, nggak dapat karyawan. Gitu. Bahkan sholat aja 50 waktu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu. Bahkan ada di antara mereka itu taubat dengan membakar jarinya. Ya. Apalagi nikah. Yahudi itu kalau sudah cerai nggak boleh kawin. Nggak boleh mencerai ini. Nasrani nggak boleh menceraikan, Yahudi boleh cerai, nggak boleh kawin lagi, Islam boleh cerai, boleh kawin. Nah, kan enak. Maksudnya gini loh, Nasrani itu nggak boleh menceraikan istrinya, apapun keadaannya, seperti Lady Diana dulu itu kan. Sampai Yahudi boleh menceraikan, setelah cerai nggak boleh kawin lagi dengan laki-laki itu. Nah kita boleh cerai, boleh kawin, boleh rujuk, Masya Allah. Itu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis mu'allaq yang diturunkan Imam Al-Bukhari. Baik. Saya jelaskan dulu hadis mu'allaq. Ada hadis yang sering berulang di pendengaran kita, yaitu mu'allaq, mu'dhal, mursal, munqati. Ini secara umum jenis hadis dhaif, tetapi bisa aja sahih. Kalau mu'allaq ini ada data mausul yang sangat bisa dibenarkan sanadnya. Ini yang dilakukan, ini yang ditradisikan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya semua mu'allaqnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu adalah sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan secara mausul di banyak kitab. Walaupun di sini mu'allaq. Ya, Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan secara mausul. Nanti kita akan sampaikan dari berapa 10 sahabat, coba bayangin. Hadis ini Masya Allah diriwayatkan, syahidnya itu banyak sekali. Itu mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Hadis yang sanadnya dari awal itu digugurkan lebih daripada 1-2 rawi, itu mu'allaq. Kalau gugurnya di akhir itu namanya mursal. Kalau gugurnya di tengah itu namanya munqati. Tapi kalau gugurnya itu lebih dari 2 berturut-turut itu namanya mu'dhal. Itu bedanya. Nah hadis ini dibaca dulu Ustaz Fauzi, baru kita bedah mausulnya. Di sini mu'allaqnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musanniful Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Babun ad-dinu yusr wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Imam Al-Bukhari menggugurkan semua. Qaulun Nabi mubasyarah. Hatta sahabatnya enggak disebutin.
Masya Allah. Jadi mirip seperti bab. Tapi beliau mengklaim qaulun Nabi. Dan enggak mungkin Imam Al-Bukhari memasukkan qaulun Nabi yang tidak sahih di dalam sahihnya. Makanya saya hafal hadis sahih 200.000. Kemudian saya peras menjadi Al-Jami'us Sahih. Makanya semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu sahih, dan tidak semua hadis yang sahih ada di dalam Sahih Bukhari. Karena banyak, 200.000. Makanya ada Al-Allamah Abu Syekh mengatakan, saya hafal Sahih Bukhari Muslim, tidak pernah menghafal Sahih Bukhari Muslim. Coba baik. Apa laduni? Ilmu laduni? Ngaweruh, ngawulo? Tidak. Ternyata Al-Allamah Abu Syekh ini hafal Musnad Ahmad. Dan semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu ada di Musnad. Tapi tidak sebaliknya, semua Musnad ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Meskipun sahih. Enggak ada di dalam Sahih Bukhari, enggak ada di dalam Sahih Muslim. Makanya di sana ada istilah al-mustadrak. Kenapa? Hadis itu ditemukan oleh Imam Al-Hakim sahih menurut syarat Sahih Bukhari Muslim. Tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim di dalam sahihnya terutama, atau tidak disahihkan. Tolong dicamkan. Tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari atau tidak disahihkan. Tetapi ala syartihima. Makanya kadang-kadang ala syartihima, ala syartihi, ala syarti Bukhari Muslim atau syartihima. Taib. Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatus samha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili dengan teks sanad. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Masya Allah. Gimana? Ustaz kebab? Gimana? Antum bawa kitab enggak? Ustaz? Kif? Matruk. Masya Allah. Ajib. Matruk. Lakin at-ta'am la yatruk. Masya Allah. Ajib. هذا شيء عجيب ما شاء الله عجيب والله هذا لكن ما شاء الله perlu diteliti ini ya kenapa buku bisa tertinggal tapi makanan tidak, ini perlu penelitian. Lidbang mana Lidbang ini ya Masya Allah. Taib. Nah Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, beliau memiliki Al-Mu'jamul Kabir, Al-Wasit, Al-Saghir. Beliau meriwayatkan dari Husain bin Ishaq At-Tustari, dari Tustur. Haddatsana Hisham ibnu Amr, haddatsana Sadaqah ibnu Khalid, haddatsana Utsman ibnu Abi Atika, an Ali bin Yazid, an Al-Qasim, an Abi Umamah. Kata beliau, marra bi baiti Utsman, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa marra bi baiti Utsman. Rasulullah keluar ngelewatin rumahnya Utsman ibnu Mad'un. Siapa dia? Saudara sesusuan. Faqama ala babil bait, dia berdiri di depan pintunya. Faqala ma laki ya Kuhailah, ya Kuhailah mutabadzila. Masya Allah. Ada apa istri Abu Umamah ini ditegur? Kuhailah, ya, sedikit koholnya, celaknya, enggak dandan, rungsep kayak ibu-ibu kalau di rumah, tapi kalau keluar Masya Allah klemis. Seperti kata pepatah Arab, fil kharij ghazalun wa fil baiti kirdun. Gitu. Ada sahih wala ada.
qirdun fil baiti wa ghazalun fis syari'i. Nih, tapi ibu sono. Agak ke timur dikit. Ini sama ditemukan Rasulullah, istrinya Abu Darda. Ya enggak dandan, lusuh, ya. Pakaiannya juga Masya Allah, asal. Kenapa? Begini. Jawabannya sangat diplomatik, beradab. Enggak kayak ibu-ibu sini, nyerocos. Di sana maksudnya, ya. Akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Coba kalau perempuan-perempuan sekarang ngomongnya, udah pedes. Akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Apa maknanya? Salat puasa. Jadi Salman datang. Betul keadaannya seperti itu. Karena dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nanya sama istrinya, mana suamimu? Di dalam, masuk. Sampai dia tidur. Dulu Masya Allah dipersaudarakan persis seperti saudara tidur. Ketika siang datang, makanlah Salman, aku puasa. Enggak, saya enggak makan kamu sebelum kamu makan. Aduh, makan. Enggak, anak puasa. Makan ente. Gitu. Pada akhirnya paksa makan. Tuh, katanya dia. Ganggu puasa aja dalam hatinya kan. Malam Salman tidurlah, saya mau sholat. Lah, ente tidur nanti bangun bareng. Lah, anak mau ini sholat. Lah, kita tidur dulu. Baru mau pulang. Wahai Abu Darda, sesungguhnya inna li nafsika alaika haqqan. Wali zawrika alaika haqqa wali ahlika alaika haqqa a'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Nah, Abu Darda enggak terima dengan ucapan Salman ini. Ini orang ngada-ngada ini kayaknya. Lapor ke Rasulullah. Salman begini ya Rasulullah. Shadaqa Salman. Sampai 3 kali. Shadaqa Salman. Ini juga gitu. Qalat bala wa ma attaji'u ala firashi mundu kada wa kada ya Rasulullah. Saya tidak pernah tidur. Nah, Masya Allah. Coba lihat perempuannya. Di tempat tidur saya sekian bulan. Wa yasumud dahra fama yuftir. Ya, maksudnya karena apa? Dia sholat puasa. Faqala murihi an ya'tiyani. Perintahkan dia untuk ngadep saya. Oh kan. Utsman bin Maz'un yang pertama kali sahabat dikubur di mana? Di Baqi. Makanya kalau ada kuis, sebutkan sahabat pertama kali yang dikubur di Baqi. Siapa? Utsman bin Maz'un. Siapa yang pertama kali dikubur di Pondok Rangun? Nah, ini baru nggak tahu ya itu. Falamma jaa qalat lahu, ya, setelah suaminya datang disampaikan itu. Fantalaqa ilaihi, pergi ke Rasulullah. Fawajadahu fil masjid, ditemukan di masjid. Fajalasa ilaihi, dia duduk. Fa'arada anhu fabaka. Dia berpaling Nabi Muhammad, ya, sambil menunjukkan muka tidak bersahaja. Nangis dia langsung. Ya Allah, ada apa Rasulullah? Nangis. Inilah cinta yang sejati. Kehilangan adalah sesuatu yang paling besar di dalam hidupnya. Itu tanda orang cinta. Ini hilang sampai nggak ngerti cinta katanya. Bohong. Itu. Makanya sahabat itu mengungkapkan kecintaannya lewat tidak mau pisah. Ada yang ngetok malam-malam. Bukan cari utang. Rasulullah keluar. Ngapain antum? Jam segini lebih separuh malam. Ya Rasulullah, ana nggak bisa tidur. Saya mikir kalau saya mati dulu, surganya nggak sama-sama engkau, nggak ketemu. Kapan lagi aku lihat? Saya sempeti ya Rasulullah untuk lihat muka engkau. Ya coba, Masya Allah.
Ya Allah, ini. Terus Rasulullah mengatakan, laqad alimta annahu balaghaka anni amrun. Laqad alimtu annahu balaghaka anni amrun. Saya tahu ya Rasulullah, ada sesuatu informasi, ya, senyap yang nyampe engkau, kan gitu. Istrinya ngadu, ya kan gitu. Qala anta alladhi tasumud dahra, kamu puasa dahar sepanjang tahun, wa tasumul lail wa taqumul lail, dan juga qiyamul lail terus, la tadha' jambaka ala firashin, enggak pernah meletakkan badannya di tempat tidur. Qala Utsman, qad fa'altu dzalika altamisul khaira. Dan betul, aku lakukan itu memang betul ya Rasulullah, untuk cari kebaikan. Makanya Rasulullah qala Nabi SAW, in li'ainika haddun wa li jasadika haddu wa li zawjika haddun fasum wa aftir. Itu sunnah. Ya puasa ya tidur, ya puasa ya buka, ya tidur ya qiyam, wa num au nam wa qum wa'ti zawjak fa inni ana asum wa uftir wa anamu wa aqum wa atin nisa faman akhadha bi sunnati faqad ihtada wa man tarakaha dhalla fa inna likulli amalin shirratan falikulli shirratin fatratan fa idza kanatil fatrah ila al-ghaflah fayyal halka wa idza kanatil ghaflah ila al-fariḍah la yadurru sahibaha syai'a fa khudh minal amal bima tutiq wa inni khudh minal amal ma tutiq. Jangan dipaksakan. Qiyamul lail ngantuk tidur, tapi jangan terus-terusan gitu. Ya Allah ngantuk, ya udahlah, Allah tulis ganjaran semalam antum walaupun tidur tuh. Wa inni bu'istu bil hanifiyatis samha. Masya Allah, ini dalil. Fala tusqil 'alaika ibadata rabbik wa la tadri ma tulu umrik. Antum enggak tahu umur ini. Yang penting sederhana. Qasd. Makanya al-qasdu fil ghina wal faqri, al-qasdu fil ibadah itu lebih matlub. Gitu. Ini hadis pertama dari Umamah. Yang kedua dari Abdullah ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya, ya, dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufradnya, oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Abd ibn Humaid di dalam musnadnya, dan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dengan teks ayyul adyani ahabbu ilallah. Ibnu Abbas menanyakan itu. Qala al-hanifiyatus samha. Tuh. Ini hadis yang kedua. Ketiga, hadis Abu Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Dawud At-Tayalisi. Di dalam musnadnya ada Abu Dawud, ini kunyahnya juga Abu Dawud. Di sana ada Abu Dawud ibn Sajistani. Ini At-Tayalisi. Kalau Sunan Abi Dawud itu Sajistani. Ya. Nah, di sana bunyinya, dan juga oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, innallaha tabaraka, dari Ubay bin Ka'ab, anan Nabi qala, innallaha tabaraka wa ta'ala amarani an aqra 'alaika al-Qur'an faqala faqra 'ali lam yakun waqra 'ali inna dzatad din 'indallahi al-hanifiyatus samha lal musyrika walal yahudiyah walal nasraniyah wa may ya'mal khairan falan yukaffiruhu. Ya, enggak bisa dikafirkan, ya. Ini hadis dinyatakan oleh para ulama wa isnaduhu hasan.
dan dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Makanya dari rentetan ini ada yang lemah, ada yang hasan, sehingga dikumpulkan semua menjadi kuat. Nah, yang keempat apa kelima ya? Keempat apa kelima? 4. Ya. Udah gimana sih? Kan ya betul, kelima. Keempat. Dari Abdullah ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Du'afa, wa Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Muharris atau Muharras ibnu Aun. Haddatsana Hasan ibnu Ibrahim an Abdul Aziz ibnu Abi Dawud an Nafi' an Ibnu Umar. Ini Nafi' ibnu Umar sahih, tapi sanad sebelumnya itu yang bermasalah. Makanya hadis ini juga ada sesuatunya. Maksudnya tidak sahih. Nah, di sini qala akhbarani Muhammad bin Wasi' anna rajulan qala ya Rasulullah jarrun mukharramun jadidun ahabbu ilaika an tatawadda minhu aw mimma yatawadda'u an-nasu minhu ahab. Qala ahabbud din ila Allahil hanifiyyatis samha. Ini teks. Tampaknya teks yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari adalah teks ini. Apa yang dimaksudkan al-hanifiyatus samha adalah al-islamul wasi'. Islam itu luas, Pak. Ini udah mulai monoton, banyak yang ceplok ini. Jadi Islam itu bukan ngurusin wudu, sholat, puasa. Islam itu luas. Ya, urusan sosial masyarakat, ya, urusan masalah kaitannya lestarinya lingkungan hayati nabati, urusan kaitannya dengan politik, iya. Masalahnya politik sekarang tidak ada Islam, itu aja. Di dalam Islam ada enggak politik? Ada, cuman di dalam politik ada enggak Islam? Nah, itu pertanyaan. Nih. Sekarang yang kelima, hadis Abu Hurairah, sama juga diriwayatkan Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan Abu Nuaim fi Akhbari Asfahan dari jalan Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari, Hurr ibnu Abdullah Al-Hada an Sufyan ibnu Sulaim an Atha ibnu Yasar an Nabi Hurairah qala inna ahabbad din ila Allahil hanifiyatus samha. Ini wa isnaduhu dha'ifun jidda, karena Abdullah Al-Ghifari ini adalah matruk, yaitu maudhu', majhul. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, rawahu Abu Tahir As-Silfi fi majlis min amalin Salafi min amalin Najjad wal Khatib fi Tarikh Baghdadi wa Ibn Najjar fi Dhail Tarikh Baghdad. Rasulullah SAW mengatakan dari Jabir, bu'istu bil hanifiyatis samha, ay sahlah. Berarti samha itu sahlah, mudah, sahlah. Wa man khalafa sunnati falaysa minni. Cuman di sini ada Muslim Ibnu Abi Rabbi dha'afahu al-Azdi wa qala al-Dhahabi wa la adri man da, saya enggak ngerti siapa dia. Nah, dari ada Sa'id ibn As diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya, sama teksnya dari Utsman, ya Utsman innallaha qad abdalana birrahbaniyatil al-hanifiyatis samha. Enggak ada rahbaniyah, enggak ada keresian, tidak ada sekarang pertapaan di dalam Islam. Yang ada adalah al-hanifiyatus samha wa takbiru ala syarafin wa fa in kunta minna fasna kama tasna. Tapi dhaifun munkarul hadis ini. Hadis dari As'ad ibnu Abdullah ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam tarikhnya. Begitu juga Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashqi. Ya, dari Khalaf ibnu Muhammad Al-Bukhari an Musa ibnu Aflah
an Sa'id ibn Salam ibn Qudaybah akhbarani Ja'far ibn Lahis ibn Quraid akhbarani Sulaiman ibn Kathir al-Khazza'i an abihi Kathir an abihi ibn Umayyah ibn As'ad an abihi As'ad ibn Abdullah ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Ini tekstualnya kayaknya diambil dari sini Imam Al-Bukhari. Tapi ini isnaduhu dha'ifun jiddan bal mawdu'. Khalaf ibn Muhammad muttahamun biwad'il hadis. Dikenal dengan memalsukan hadis Khalaf ibn Muhammad. Dan yang ke-9 hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, dan juga yang lainnya dari jalan Abdurrahman ibnu Zinad an Abi Zinad qala li Urwah inna Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaidin li ta'lam al-yahud anna fi dinina fushatan sahlatan inni ursiltu bil hanifiyati samha. Ini wa hadha isnadun hasanun dhahira. Itu masalahnya, kenapa hasan tidak sahih? Karena Abdurrahman ibn Abi Zinad sahibu awhamin, banyak wahamnya. Wa hadzal hadis wa hadis Urwah an Aisyah. Adapun Urwah Aisyah enggak la yusyakku, ya. Hubungan Aisyah dengan Urwah ya, itu sangat dekat sekali. Sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah. Nah, yang terakhir 10 hadis Umar ibn al-Khattab dengan tag pernah marra Umar ibn al-Khattab ma'an Nabi ala Yahudiyin wa ala Nabi qamisan. Rasulullah pernah melewati orang Yahudi bersama Umar. Sementara Nabi mengenakan 2 setel pakaian atas bawah qamisan. Faqala al-Yahud, ya Abul Qasim, uksuni, kasihkan ke saya itu pakaian. Masya Allah, dipakai diminta. Gitu. Coba kalau antum cuekin, ini diminta. Faqala'an Nabi sallallahu afdhalal qamisaini fakasahu. Dilepas itu pakaiannya, dikasihkan kepada Rasulullah pakaian yang terbaik. Faqultu ya Rasulullah, lau kasawtahu alladhi huwa dun. Ya Rasulullah, kasihkan yang lebih jelek. Kan ada. Apa ini yang udah dikasih tuh? Tuh Masya Allah. Kasih yang lebih rendah. Kasih yang lebih, jangan itulah pokoknya. Terlalu baik. Ya, saya bukan benci badannya, tapi nggak suka pakainya dipakai badan itu. Masya Allah. Ya sama aja. Faqala laysa tadri ya Umar inna dinana al-hanifiyatus samha la syuhha fiha, nggak ada kebakhilan. Masya Allah. Wa kasautuhu afdalil qamisain liyakuna arghab wa kasautuhu afdalal qamisaini liyakuna arghabu lahu fil Islam. Itu loh Pak. Jadi kita ta'liful qulub itu penting. Kita merayu hati orang kafir itu penting, supaya dia tertarik masuk Islam dengan cara ini. Jangan antum bikin dia itu makin ngenes, makin jauh dari Islam, bahkan akhirnya membenarkan firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Artinya mereka meyakini benarnya agama mereka, salahnya agama kita karena jeleknya perilaku kita. Dan itu yang terjadi. Buang sampah sembarangan tempat, naik motor parkir sembarangan tempat, nyalip-nyalip nggak karuan. Tuh. Akhirnya antum kena dam kan, damrat. Tuh. Tunjukkan pondok ini pondok teladan di tengah masyarakat kita itu, Masya Allah. Gitu. Diri antum yang bawa seragam merah-merah apa ini nggak tahu. Itu tunjukkan tuh. Pasukan merah datang, gitu kan? Oh, itu. Kalau dulu pasukan kuning, oranye, ini merah. Merah hati lagi. Tapi hatinya nggak ada. Itu.
Kita itu disorot, ditembak. Alasan Rasulullah SAW mengasihkan dua pakaian yang terbaiknya, padahal diusulkan oleh Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, kan ada yang lebih rendah, ada yang lebih di bawahnya. Kasih yang di bawahnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Liyakuna arghaba lahu fil Islam. Supaya ini menjadi sesuatu yang menarik dia, lebih tertarik kepada Islam. Gitu. Jangan antum makan kebab sendirian, yang lainnya enggak. Itu umpamanya ini Ustaz. Masya Allah, kesinggung terus ini Ustaz. Jangan nggak ngaji besok nih, Masya Allah. Allahu Akbar. Intinya hadis di mana yang terakhir dari Ali juga, innallaha yuhibbu ayyukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu ayyukhadha bi azaimihi. Innallaha ba'atsani bil hanifiyyati samha dini Ibrahim. Masya Allah. Itu millata Ibrahim hanifa. Wallahu a'lam bis-shawab. Oke. Taib, hadisnya kita baca tahun depan ya. Oke? Iya enggak? Tahun depan. Iya, tahun depan kan? Ya, itu kurang 20 hari tahun depan. Insyaallah. Setelah antum liburan nanti. Cuman saya ingin berikan satu catatan begini, Pak. Agama kita dituduh agama yang kolot. Dan kita yang mengekspresikan Islam secara mendalam dituduh radikal. Beragama secara serius dikatakan fundamental. Kita mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh katanya Islam intoleran. Coba. Kira-kira pintunya di mana? Pintunya adalah ketidaktahuan terhadap Islam yang dikatakan oleh Rasulullah, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatu samha. Bagaimana tidak? Kita cek aja satu persatu. Ketika Covid, bagaimana samhahnya Islam itu, sahlahnya Islam, fleksibel, luasnya Islam. Salat jamaah digugurkan, Jum'ah bahkan digugurkan. Masya Allah. Zakat, ketika tidak terlalu susah, bayarnya 10%, air beli diturunkan 5%, dagang yang memang usaha keras 2,5% turun. Bahkan kalau nggak punya nggak zakat, kayak antum. Itu muzakki apa muzakka ini? Muzakka, Masya Allah, muzakka seumur hidup. Itu. Nah itu subhanallah, sholat fleksibel, subhanallah, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk apa? Tidur. Puasa, Masya Allah, nggak bisa puasa, bahkan ada yang digugurkan sama sekali nggak puasa, orang yang haid, nifas. Ada yang digugurkan tapi ganti, ada yang gantinya itu pakai puasa, ada yang gantinya pakai apa? Fidyah. Masya Allah, indah Islam itu. Apa yang sekarang ini mereka kritik? Hijab, coba bayangkan. Bandingkan mereka yang berhijab dengan tidak berhijab. Ya? Yang diharamkan oleh Islam itu pasti maslahah. Dan yang diperintahkan oleh Islam pasti ada maslahat. Daging babi, bangkai, semuanya. Riba, antum lihat saja. Dan luasnya fleksibel, sahlahnya Islam, coba lihat Pak. Umar bin Khattab membebaskan Abu Lu'lu'ah ketika dia dibunuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh oleh Khawarij, kalau saya enggak mati jangan dikisos. Oh, Masya Allah. Perang di dalam Islam, bandingkan dengan perang yang dilakukan oleh Yahudi, Netanyahu di Palestina. Dengan Islam, Masya Allah. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak. Ini yang dibunuh semua orang sipil dan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua. Itu, Masya Allah. Ini namanya fleksibilitas Islam.
Dan sikapnya Islam kepada non-muslim secara umum, lihat Rasulullah memasukkan orang ini Kristen Najran ke dalam masjid itu. Dan bagaimana sikap Rasulullah tadi kepada Yahudi. Bahkan Abdullah ibn Amr bin As ketika dia masa yang dipesankan kepada budaknya pertama kali Yahudi tetangga kita, muamalah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq ketika menafsiri firman Allah surat Al-Mumtahana atau Mumtahina, ya, yang kita tidak ada masalah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir memerangi kita. Kata beliau, kebaikan seorang muslim kepada orang-orang kafir hendaknya menyayangi yang terlunta-lunta. Ya, bagaimana sikap umat-umat Islam sekarang di beberapa daerah, di tempat pedalaman, kepada mu'allaf, mereka yang orang-orang non-muslim, membantu yang miskin. Coba antum lihat Pak, di negara mana yang ada mayoritas ngalah hari libur? Kita itu mayoritas, libur kita itu Jumat. Makanya sampai ada burung yang tidak terbang hari Jumat. Burung apa itu? Antum kuper banget. Itu burung namanya burung kardinal. Antum lihat di YouTube, itu enggak terbang kalau Jumat, Masya Allah. Libur. Tapi kita berikan liburnya Sabtu Ahad kepada minoritas. Kurang toleran gimana? Gitu loh Pak. Memberi makan yang kelaparan, membantu yang miskin, memberikan pakaian yang telanjang, bersikap lemah lembut kepada mereka sebagai manifestasi perasaan kasih sayang, bukan dikarenakan takut dan lemah. Tuh lihat ya, toleran itu di situ. Bersabar atas gangguan bertetangga meski mampu membalas sebagai bentuk welas asih, bukan karena adanya rasa takut atau minder, enggak. Mendoakan mereka dengan hidayah agar menjadi orang sukses. Makanya orang muslim itu boleh takziah kepada tetangga non muslim. Terus apa yang didoakan? Panjang umur, sehat walafiat, dapat hidayah. Semoga kamu panjang umur, terus dapat hidayah, sehat walafiat, harta melimpah. Itu boleh enggak? Boleh. Duh, Masya Allah. Di mana sekarang ini kerangnya intoleran? Dan anehnya barang yang dijajakan ini oleh muslim intoleran. Nggak ada dagangan kecuali intoleran. Apa saja ceramahnya di mana? Intoleran. Intoleran. Tulisannya intoleran. Jurnalnya intoleran. Disertasinya intoleran. Ente kayak nggak punya tema kecuali intoleran. Dan isinya cuma Wahabi. Coba bayangkan. Sekian banyak tulisan akademis. Intoleran itu Wahabi. Ya Allah. Antum untung banget sama Wahabi. Mendoakan mereka, nah bersikap tulus kepada mereka dalam setiap urusan, baik dalam urusan dunia maupun agama, dan menyingkirkan gangguan hidup mereka. Masya Allah, nggak boleh. Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Masya Allah. Kok lagi-lagi garis keras, fondamen, aduh, nggak Pancasilais, entek daganganmu. Akhirnya nggak dapat, terakhir goblok. Nah itu kan, dagangannya habis. Itu, iya, habis juga goblok, glodok, gitu, habis. Nggak ada. Coba kalau dakwah antum sampaikan Al-Quran dan Sunnah, kitab-kitab mulia para ulama, antum sampaikan ke umat, manfaat. Bukan sekarang umat diajak joget aja. Menjaga harta, keluarga, kehormatan mereka. Emang boleh sekarang mentang-mentang kafir, hartanya kita curi, kita halalkan, anaknya kita perkosa, rumahnya kita bakar. Agama Islam mana yang mengajarkan kita seperti itu? Enggak ada. Membantu untuk keluar dari kezaliman dan memberikan hak-hak mereka secara utuh. Itu.
Makanya ada ini sekalian, toleran, kita bahas masalah toleran. Toleran menurut bahasa dari Yunani sana, kemudian dipakai di Indonesia, itu sangat berbeda dengan tasamuh dan musamaha, maaf. Kata Imam Al-Jurjani, tasamuh atau musamaha itu adalah memberi sesuatu, yang tidak wajib, dan itu kita berikan kepada siapapun karena semata-mata kebaikan pribadi kita. Oh, itu toleran, benar. Jadi kita memberikan bantuan kebaikan tadi, kita rela untuk tidak sholat Jum'ah nih, tidak libur hari Jum'ah, yang itu tidak wajib kita berikan, tapi kita berikan sebagai bentuk kebaikan kepada sesama manusia. Dan Imam Ibnu Asir memberikan satu definisi yang lebih bagus lagi. Al-musamahah, at-tasamuh itu adalah sikap murah hati yang disertai dengan kebebasan, kemuliaan, kasih sayang dan kedermawanan, bukan keterpaksaan. Beda kalau kita sekarang lihat di KBBI, definisi toleran, Pak. Lihat nih, kita baca nih di KBBI seperti ini. Mana ini? Loh, kok nggak ada? KBBI, sebentar. Ada yang bisa membuka? Ini nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan dan membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan dengan pendirian sendiri. Itu ya. Ini toleran. Jadi toleran itu kesannya itu kalah. Makanya ada satu buku ya, filsafat pendidikan ini, Naqib Al-Attas memberikan satu penjelasan cukup bagus nih. Ya, kata beliau bahwa at-tasamuh dan musamaha berbeda dengan toleransi. Karena toleransi itu hanya mengungkapkan sikap mengalah, kesabaran untuk menerima sesuatu yang tidak disetujui tanpa adanya elemen kebaikan hati dan cinta. Jadi dipaksain kita suruh dengar musik sampai jegar, telinga sampai bocor. Kalau kita tegur, wah ini intoleran. Ini enggak, Pak. Anehnya dia pakai jalan enggak bayar, padahal jalan kita punya hak yang sama. Ditutup sekilo kanan kiri. Belum lagi musiknya. Belum lagi nanti Masya Allah, orang-orang yang sekarang sakit harus lewat jalan itu muter. Dalam proses muter mati. Itu mana toleransinya? Saya ulangi lagi, toleransi di dalam kacamata mereka itu adalah sikap mengalah, kesabaran untuk menerima sesuatu yang dia tidak setujui tanpa adanya elemen kebaikan hati dan cinta. Sehingga bukanlah sikap toleran kerelaan seseorang untuk menerima keragaman, saling menukar keyakinan, melumerkan kepribadian dalam beragama, mencerabut loyalitas agamanya, serta kompromi dengan berbagai penyimpangan dan berganti agama dianggap sesuatu yang lumrah. Justru tasamuh dan musamaha adalah sikap lentur dan memberikan kemudahan dalam berbagai macam muamalah sesama manusia, bukan dalam masalah keyakinan, terutama kepada non-muslim. Jadi sikap saling memikul meskipun pekerjaan tidak saling disukai, memberi tempat pada orang lain meskipun satu sama lain tidak saling sependapat, sesuatu keadaan yang rela menerima kenyataan walaupun saling berbeda, dan tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan antar golongan. Itu toleran. Dalam apa? Muamalah.
Itu. Nah, masalah keyakinan, dialog. Nggak ada lagi. Karena Masya Allah ini diakui oleh tokoh Kristen. James Baker mengatakan, ini misionaris, tidak masuk akal untuk mengharapkan pembauran aneka ragam agama. Nggak mungkin, Pak. Makanya kampanye yang mengatakan semua agama itu benar, kampanye yang konyol. Saya nggak mengatakan tolol. Nanti ikut-ikutan sono goblok. Ini kan konyol. Ini dibantah oleh tokoh mereka sendiri. Tidak masuk di akal untuk mengharapkan pembauran aneka ragam agama. Sikap antar agama-agama sebaiknya adalah dialog dengan saling menghargai dan kerjasama untuk mencapai perdamaian dan persaudaraan umat manusia basyariah. Dalam masalah agama, ukhuwah imaniyah tetap kita jaga, masing-masing memiliki suatu batasan, ukhuwah basyariyah, oke, tidak ada masalah. Dan ini sahih, dialog. Nah, kalau sudah dikunci, nggak ada saling dialog, pokoknya benar semua, udah selesai. Biarkan orang itu mengamalkan keyakinan masing-masing, jangan diganggu-gugat. Kita harus ikhlas tulus dan menerima sepenuh hati tanpa ada ganjalan untuk mengakui kebenaran agama orang lain. Loh, nggak ada sikap mencoba dialog, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini namanya bukan moderat, itu namanya modar. Moderat, modar. Agama yang Islam yang hilang. Itu. Oke. Silakan, mungkin antum ada yang mau nyanyi. Silakan. Barangkali. Fadhal. Masya Allah. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, ikhwan dan akhwat ya. Sekarang kita buka yang ikhwan dulu ya. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Mengenai kemudahan Ustaz ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencukur habis kumis Ustaz ya. Dan selama ini alhamdulillah saya mencukur kumis saya ketika cukur ya. Yeah. Tapi istri saya seleranya minta disisakan kumisnya gitu. Nah ini yang pertama saja. Bagaimana tolong sikap yang kita? belum menikah telinganya ditutup. Terus jangan keras-keras mas. Ya lanjut. Yang pertama bagaimana sikap kita Ustaz. Lalu yang kedua, mohon maaf Ustaz ya, ini agak vulgar. Yang kedua ketika saya mengajak istri ya dalam ranjang ya, mohon maaf. Ini sometimes kadang-kadang istri menolak gitu. Karena alasan misal kelelahan habis menyusui anak atau kecapean, dan kadang-kadang saya memaklumi gitu. Nah ini apakah istri berdosa karena hal ini Ustaz? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Pertanyaan dua dan dua-duanya berat. Ya. Tapi saya berusaha untuk menenangkan hati sang penanya yang penasaran dan galau. Tapi begini, tanda orang itu cinta kepada Allah adalah mendahulukan apa yang dicintai oleh kekasihnya. Makanya ada cinta Allah dan cinta karena Allah. Mencintai siapa saja yang mencintai Allah, mencintai apa saja yang dicintai Allah. Makanya ketika seorang itu mencintai Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan ulama, sebetulnya pada hakikatnya dia sedang mencintai Allah. Karena yang mendorong itu hanya satu, yaitu Allah. Di antara bagian sekian cinta karena
Allah adalah mencintai apa yang disukai oleh Allah dan juga Rasulullah. Rasulullah mengatakan a'ful liha wa jazzu. Jazza ya juzzu itu memangkas sampai seakarnya. Jazza ya juzzu. Antum buka kamus Mu'jamul Wasit. Jazza ya juzzu. Di dalam Google antum ada kok. Itu bermakna hazza ya huzzu. Wa'aful liha, biarkan. Ada sebagian ustadz menerjemahkan a'ful liha itu pelihara jenggot. Namanya memelihara, kalau sedikit dibiarin jelek ya cukur aja sekalian. Enggak ada makna memelihara itu di situ. A'fu itu dari i'fa'ul lih, ya i'fa artinya membiarkan apa adanya, enggak perlu. Kalau enggak ada diobatin, kalau sudah ada ya biarkan gitu loh. Dari a'ful liha itu biarkan. Kalau enggak tumbuh jangan diobatin, karena muka antum enggak pas kalau ada jenggotnya. Masya Allah, Allah itu sudah ini apa namanya setel. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dari proses fa'adalak fasawwaka fa'adalak, ada memang muka yang memang cocok dikasih jenggot kayak saya. Ada yang nggak cocok kayak Ustaz ini Gabi ini kayak jenggot aneh gitu. Itu kan gitu ya. Ada ustaz-ustaz juga yang lainnya gitu. Nah kalau dipelihara diobatin apalagi pakai apa macam-macam lah, itu tidak sunnah, karena dari kalimat a'ful liha itu membiarkan secara alamiah. Nah soal kaitannya dengan tadi istri dijelaskan kan gitu. Oleh karena itu penjelasan ini perlu dari proses ku anfusakum wa ahlikum. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwam itu dari kalimat taqayyim atau taqwim. Artinya apa? Seperti antum proses belajar itu ada evaluasi. Takwim atau taqyim artinya apa? Kita monitoring, kita awasi, kita kontrol, kita evaluasi. Ini nyimpang enggak, ini pas enggak, ini cocok enggak, ini semua. Itu kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangga tidak ada itu unsurnya, maka yang ada adalah rumah tangga model pasar. Yang penting kumpul, yang dicari cuma duit. Karena model-model rumah tangga itu kan ada model pasar. Yang penting ketemu ngumpul cari duit. Ada rumah tangga model sasana petinju, tiap hari gebukan. Ada model rumah tangga seperti sekolah, yang menang gurunya terus kan gitu. Ya. Ada rumah tangga yang model apa? Jalanan. Ya, masing-masing terserah sekarang lewat sono sini. Ya. Tapi rumah tangga yang benar itu model masjid, ada imam, ada makmum, ada aturan main. Tempat yang kita sekarang tinggali adalah tempat yang kita harus sakralkan. Rumah tangga itu la taj'alu buyutakum maqabir. Itu sakral, Pak. Itu. Dan di sini penghuninya siapa? Suami istri. Pemainnya siapa? Suami istri. Sampai orang tua mertua aja nggak boleh nendang bola kalau itu sudah permainan bola ibaratnya. Semua kita anggap penonton, gitu loh. Oke? Ya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? An-nasihah wa tarbiyah. Nah sekarang yang kedua, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi fa'abat la'anathul malaikatu hatta tusbih. Dikutuk malaikat sampai pagi. Bilang, ngapain saya tidur sama orang terkutuk? Nah itu aja. Nah udah selesai. Terus gimana? Cari tempat tidur lain. Kan gitu. Kan gitu. Cocok nggak usulan ini? Masya Allah, gitu. Ya, bilangin dengan tegas, yang namanya orang nggak ada nggak capeknya.
Kalau alasan dingin, kapan musim panasnya? Kalau musim panas, kapan dinginnya gitu? Katanya giliran hujan, dingin, giliran panas, keringetan. Musim cuma 2. Ya coba. Ya kalau di Eropa ada 4. Di sini 2, panas sama dingin. Terus kapan? Dingin, ngeles, panas, ngeles terus. Nah itu. Makanya di sini kasih antum formulir 4. Ini sesuai dengan arah mata angin, ada 4. Kan gitu. Dan kenapa 4? Ternyata Masya Allah, secara sepintas, perempuan yang, kan Rasulullah mengatakan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan, wa tudbiru bi surati syaitan, kan gitu. Perempuan itu dilihat dari depan setan, belakang setan. Faman absara dzalika falyati ahlahu. Siapa yang kesetanan dengan perempuan, mendatangi keluarganya. Oh, kan gitu. Solusinya apa? Istri. Nah, goda menggoda, perempuan itu tidak lepas dari 4 ternyata. Perempuan itu jenisnya cuma 4. Gendut, krempeng, tinggi, pendek. 4 lah. Yang tergoda dengan yang gendut ada di rumah. Loh, kan? Beres. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu 4. Ustaz Fauzi. Ustaz, ya. Ustaz Fauzi ini provokator, diam-diam. Gitu. Ada lagi, kita jauhkan dari pertanyaan yang seperti itu lagi. Ada lagi, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Yang Ikhwan. Ada lagi, silakan. Oh ya. Ya. Langsung nggak apa-apa, angkat tangan atau angkat kaki. Ya, ini Ustaz ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan kita tahu kita harus berhenti mengejar dan berharap dalam hal apapun termasuk lawan jenis? Karena saya sudah mencoba mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Namun belum ada tanda-tanda pintu itu dibukakan. Sedangkan dalam Islam tidak boleh mengetuk lebih dari yang disebutkan. Mohon jawabannya Ustaz, karena jujur dia dan saya sama-sama buta. Buta ya? Ini berarti Sama-sama butuh ya. Sama-sama butuh, dia tidak bisa melihat saya dan saya tidak bisa melihat selain dia. Nah, Ustaz. Ini sudah masuk pada tingkatan iskun ini. Ya, ini bahaya. Karena tidak ada yang dilihat kecuali itu sebuah bahaya. Jadi kanan kiri ini sudah la wujuda. Masya Allah. Ini ibarat di kalangan tasawuf itu wahdatul wujud, Pak. Ini udah satu wujud, yaitu wahdatul wujud. Ikhwas sekalian, pertama, yakin seyakin-yakinnya karena Allah dan Rasulnya itu tidak berdusta. Yakin seyakin-yakinnya antum kurang dekat atau kurang benar di dalam mengejar itu. Karena Allah berjanji kok, walladzina jahadu fina lanahdiyan, pasti dikasih. Ya dari contoh, ana itu ketika mendirikan pondok ini yang modalnya 0, datang ke sini bawa cuman pakaian 1 setel. Itu hanya yakin walladzina jahadu man jadda la antum. Jadi walladzina jahadu ini benar
dan serius tidak. Kadang serius tidak benar, kadang benar tidak serius. Caranya serius, antum jalankan sesuai dengan aturan Allah dan mohon kepada Allah. Minta, pasti dikasih. Karena Allah menggunakan kalimat takkid, lanahdiyannahum subulana. Apa saja ini? Sambil terus berdoanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzid dunya wa adabil akhirah. Ini doa paling top untuk meminta segala sesuatu akhir kebaikan. Siapa yang ingin akhir segala sesuatu baik, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, dalam masalah tadi yang sapaan cinta tidak tercapai, ya, itu bila cinta tidak tersambut, maka hati dan juga suasana pikiran makin kalut. Ada yang mencoba untuk merayu dan berbagai macam usaha, tetapi akhirnya juga apa? Kalang kabut. Dikiranya itu serius, ternyata cuman manggut-manggut. Makin lama makin cinta itu laksana fata morgana. Kenyataan di dalam hidup tidak ada, tetapi di dalam koretan hati selalu apa? Nyata. Masya Allah. Memang cinta itu apa? Mahkota, tapi terbuat dari tanah liat yang dicat dengan berbagai macam warna-warni. Itu hanya tafsirannya, tapi kenyataannya selalu kosong dan tidak pernah ada. Makanya jangan main-main dengan cinta. Api cinta itu bahaya. Lebih bahaya lagi kalau cinta itu mendatangkan sengsara, apalagi neraka. Itu. Makanya untuk lebih detailnya antum baca buku saya Api Cinta. Oh, ada. Ini anak bacakan biar antum agak serius. Ini. Masih ngikuti nggak Pak? Oke. Wahai orang yang sedang dimabuk cinta, ungkapan cinta berkutat pada makna bening dan putih, tinggi dan menang, tegar dan teguh, saripati, memelihara dan menahan. Karena cinta menuntut kebeningan kasih sayang, ketinggian hati dan kemenangan sikap. Karena hanya bergantung kepada yang dicintai, tegarnya hati untuk mempertahankan cinta di tengah dahsyatnya rintangan, dan kemauan tinggi untuk memberikan biji hati yang paling mahal kepada kekasihnya. Oh, bagus kan? Saat berbincang-bincang tentang cinta, maka bahasa cinta selalu dinamis dan tidak pernah ada habis-habisnya. Karena cinta memiliki beribu tafsir dan berjuta makna, apalagi cinta sesama manusia. Kata Imam Ibnu Hazm, cinta awalnya gurau, akhirnya serius. Malah yang serius itu banyaknya gagal. Bahkan banyak di antara mereka akhirnya dibikin stres, depresi, putus asa oleh tafsir cinta itu sendiri. Sulit diungkapkan maknanya, tidak mudah ditemukan hakikatnya kecuali melalui perjuangan panjang. Ada orang yang memaknai cinta 15 tahun gagal, tidak menemukan tafsirnya. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gagal. Nah, itu. Tidak dianggap mungkar oleh agama dan tidak dilarang dalam syariat, karena hati di tangan Allah. Nabi aja bercinta. Oh, kan? Top kan? Dalam kehidupan ada yang mengatakan bahwa cinta adalah cakrawala keindahan tak bertepi, mata air Rabbani yang tak pernah berhenti mengalir untuk mengairi akar hati.
maka siapa yang memiliki hati yang besar akan semakin melimpah cinta itu tertampung dalam relung-relung kalbunya. Sehingga semakin besar seseorang memiliki cita rasa cinta, maka akan semakin besar pula ia memberikan keluhuran perasaan itu kepada yang dicintainya. Lalu ia pun akan berusaha melakukan hal-hal yang disenangi dan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh yang dicintainya. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, setiap perkara berjalan di atas cinta. Contoh, kamu tidak tergerak untuk melakukan sesuatu termasuk ngaji ini, karena sesuatu itu kamu cintai, hingga satu suapan nasi yang masuk ke dalam mulut kita, kecintaanmu terhadap sesuap makan itu. Di antara tanda cinta adalah adanya kecondongan kepada kekasihnya, mengutamakan dalam segala halnya, selalu berusaha tidak menyelisihinya, menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar yang telah dia perbuat, serta selalu berusaha untuk menaatinya. Hati adalah bilik cinta yang paling dalam, ladang untuk menabur benih cinta paling subur, dan perbendaharaan yang hanya bisa dibaca oleh pemiliknya. Sementara ketenangan batin adalah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, mata air Rabbani yang memancar di tengah gurun pasir, dan perbendaharaan yang berada dalam rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Berapa banyak waktu yang hilang demi mengurus cinta, berapa banyak pikiran yang terkuras demi memikirkan cinta, dan berapa banyak harta benda habis untuk membayar tebusan dan mahar cinta. Kafe, terus apa lagi? Jalan-jalan, ngopi, semuanya harus ada ongkosnya. Nggak ada makan siang untuk cinta gratis. Kita tenggelamkan hari-hari kita dalam huruf-huruf cinta yang tak bertepi. Para pemabuk cinta menjalani hidup di antara ingat dan lupa, di antara tidak sadar, antara tersambut dan tertolak cintanya. Cinta membahagiakan dalam nama dan menyengsarakan dalam goresan hati, indah dalam gambar dan buram dalam hakikat. Cinta adalah mahkota tapi terbuat dari besi, harta benda tapi masih mentah, dan tambang emas hanya dalam fata morgana. Bahkan setiap hati memiliki tabiat dan perasaan cinta yang mengalirkan kelezatan dan kesenangan. Cinta apapun namanya tetap terbatas. Lantas cinta apakah yang hakiki? Tidak lain adalah cinta karena Allah. Oh, selesai? Oke? Akan tetapi kelezatan dan kebahagiaan cinta tidak dapat dirasakan melainkan dengan pengorbanan besar dan perjuangan berat demi meraih ridho yang sang kekasih. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, cinta mengharuskan jihad. Karena pencinta akan mencintai apa saja yang dicintai kekasihnya, membenci apa saja yang dibenci oleh kekasihnya, berkasih sayang dengan orang yang disayang oleh kekasihnya, memusuhi yang dimusuhi oleh kekasihnya, dan bersukacita bersama sukacita kekasihnya, dan berduka cita bersama duka cita kekasihnya, serta memerintahkan apa yang diperintah kekasihnya, melarang apa yang menjadi larangan kekasihnya. Dia selalu sesuai dengan kekasihnya dalam semua hal. Apabila pohon cinta dalam hati disirami dengan mata air keikhlasan, dipagari dengan benteng mutabaah kepada sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menghasilkan buah dan biji yang sangat segar, yang siap memberikan pasokan makanan dengan seizin Rabbnya, sementara akarnya menghunjam dalam hati dan daun-daunnya menjulang tinggi hingga Sidratul Muntaha. Oke, yang di Mabuk Asmana saya rujukkan ke kitab ini, Api Cinta. Oh, judulnya Cinta Sebening Kaca. Oh, hebat kan? Terus ada lagi bawahnya, Menabur Benih Cinta. Nah, ini Masya Allah. Terus kemudian Tanda Cinta Sejati. Itu. Nah, bagi yang sudah betul-betul kasmaran, sudah kayak orang gila, antum baca kitab Tauqul Hamamah karya Imam Ibnu Hazm. Yang sudah sakit sampai menjelang gila,
baca kitab Raudhatul Muhibbin karya Imam kayak Ibnu Qayyim. Antum baca itu. Maka cinta berujung surga itu yang kita ingin cari. Bercinta sampai surga. Tuh. Paham? Ya. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, nih pertanyaan online Ustaz. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dalam penjagaan Allah Ta'ala, amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi tetangga yang menawarkan diri untuk dinikahi, namun istri tidak mau suami menikah lagi? Jazakallahu Ustadz. Ini Masya Allah, berarti suaminya nggak benar. Ini konslet suaminya berarti. Perlu diadakan perbaikan onderdilnya. Maksudnya onderdil hati. Mabda, mental. Karena memang butuh prinsip, mental, sama apa? Sama apa? Bekal yang apa? Kaitannya dengan berbagai macam sikap-sikap. Sikap yang sebetulnya sikap. Ya, tapi kalau memang nggak bisa, jangan sampai dipaksakan, karena istri pertama, istri satu itu adalah fardhah, istri yang kedua adalah illa anta tawwa, seperti badui. Ketika dikasih fardhah salat 5 waktu, hal alayya ghairaha, apakah ada kewajiban yang lainnya? Enggak. Gitu ya. Silakan diambil, kalau tidak mampu jangan. Karena tidak ada perkara sunnah yang menimbulkan neraka kecuali itu satu. Nanti dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan mati separuh. Jadi kalau ada nanti orang stroke, cengkrong di mahsyar, berarti bukan kena kolesterol. Gitu ya. Itu hati-hati. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Zainal Abidin LCM.